Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Zainab Ampujaina, SHMH. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa pada mata kuliah Hukum Penitensier dan Rekeseling. Untuk kesempatan hari ini, saya akan memaparkan atau saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester khusus untuk mata kuliah kita. Rencana perkuliahan kita pada hari ini, kita akan lakukan 16 kali tatap muka dengan pertemuan pertama, hukum penitensier. Kita akan membahas pengertian hukum penitensier, kemudian dasar hukum yang mengatur, sumber hukum penitensier, objek studi penitensier, ruang lingkup penitensier, teori pemidanaan, dan tujuan pemidanaan. Kemudian pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang reklasiring, di mana kita akan membahas tentang pengertian reklasiring, peran reklasiring dalam penegakan hukum, dan tugas Dewan Reklasiring. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang pengantar hukum penitensier dan reklasiring. Nah, di sini kita akan memperdalam tentang pemahaman pengertian hukum penitensier dan reklasiring, kemudian aliran-aliran modern, kemudian landasan aktivitas, ciri-ciri aliran modern, dan ciri-ciri aliran neoklasik. Kemudian pada pertemuan keempat, kita akan membahas tentang tugas, di mana mahasiswa nanti akan diberikan tugas berkenaan dengan materi-materi yang akan disampaikan sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Ini akan dikerjakan melalui blended learning. Kemudian pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang landasan aktivitas, di mana kita akan membahas tentang landasan aktivitas union, kemudian ciri-ciri aliran modern, ciri-ciri aliran neoklasik, dan pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang sistem pemasyarakatan, di mana kita akan mengkaji tentang tujuan pidana penjara, tujuan pemidanaan menurut KUHP, dan pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang penggolongan tujuan pemidanaan, di mana kita akan membahas tentang lembaga pemasyarakatan, kemudian sistem pembinaan narapidana. Pada pertemuan ke-8, kita akan melaksanakan ujian tengah semester, di mana akan kita lakukan melalui blended learning atau offline. Pada pertemuan ke-9, kita akan membahas tentang pembinaan narapidana, di mana kajiannya akan kita bahas tentang falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, dan klarifikasi. Kemudian pada pertemuan ke-10, kita akan membahas materi tentang pembinaan narapidana, di mana kajiannya kita akan membahas tentang pendekatan klarifikasi, perlakuan narapidana, orientasi pembinaan, sifat pekerjaan, dan remisi. Kemudian pertemuan ke-11, kita akan membahas tentang metode pembinaan, di mana kita akan mengkaji lebih dalam tentang metode pembinaan berdasarkan situasi, pendekatan dari atas atau top-down approach, kemudian pendekatan dari bawah atau bottom-up approach, dan yang terakhir tentang metode pembinaan perorangan. Sedangkan materi kita pertemuan ke-12, lanjutan dari metode pembinaan, di mana kita akan membahas tentang pembinaan secara kelompok, kemudian belajar dari pengalaman, hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal metode pembinaan, kemudian autosugesti, dan derajat motivasi. Sedangkan pertemuan ke-13, kita akan membahas tentang diskusi, di mana kita membahas tentang studi kasus pelaksanaan penerapan sanksi pidana terhadap orang dewasa, di mana kita nanti akan bisa membedakan orang dewasa harus menjalani masa hukumannya. Kemudian pertemuan ke-14 kita diskusi juga tentang pelaksanaan penerapan sanksi pidana. Nah, ini kita spesifikasikan atau kita khususkan untuk anak. Pada pertemuan ke-15 kita akan diskusi tentang pengembalian masyarakat pasca menjalani hukuman. Dan pertemuan yang terakhir adalah pertemuan ke-16, di mana kita melaksanakan ujian akhir semester melalui blended learning, dapat dilakukan secara online dan offline. Baik, RPS sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan
Kalian bisa mengikuti perkuliahan kita sesuai dengan tema atau materi yang sudah saya sampaikan dari pertemuan ke-1 sampai dengan ke-16. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.